pagi semuanya, apa kabar teman-teman? How are you today? Hari ini saya akan berbicara tentang dua sistem hukum yang ada di dunia. Yang pertama, karena kemarin saya berteman dengan seorang mahasiswa, dia bertanya kepada saya, kira-kira di Indonesia menganut sistem apa dan apa itu cocok sistem di negara kita saat ini. Yang pertama, teman-teman, negara di dunia ini ada dua sistem hukum yang dianut oleh beberapa negara. Yang pertama adalah sistem hukum Eropa kontinental dan yang kedua adalah sistem hukum Anglo-Saxon, di mana kedua sistem hukum ini punya dua perbedaan yang sangat mengikat. Negara kita termasuk Republik Indonesia menganut sistem Eropa kontinental. Jadi sistem hukum kita adalah Eropa kontinental. Kenapa begitu? Karena Indonesia merupakan jajahan dari negara Belanda. Pertama kali VOC masuk tahun 1605, mereka bercocok tanam, terus berbisnis, berdagang. Nah, selama itulah Belanda menjajah kita. Secara otomatis Indonesia merupakan sistem hukumnya Eropa kontinental. Karena demikian, maka disebut Eropa kontinental itu adalah civil law. Artinya sistem hukum dengan ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan yang dikodifikasi dan penerapannya dilaksanakan oleh hakim. Perbedaan terbalik dengan Anglo-Saxon yang dianut oleh negara-negara yang ada di Eropa, Amerika Serikat, dan Amerika Latin, lalu Kanada, Argentina, dan juga Jerman. Dan di negara kita, Eropa kontinental ini berawal dari mulanya kode sivil dari Napoleon Bonaparte yang menjadi kaisar Perancis. Dari Perancis menjajah ke Belanda, kemudian Belanda menjajah Indonesia dan Jepang. Karena sistem hukum kita Eropa kontinental, maka jalan aturannya setiap undang-undang adalah patut yang dilaksanakan mulai dari pengadilan di tingkat kabupaten, terus pengadilan di tingkat provinsi, maka ada lagi Mahkamah Agung yang ada di tingkat pusat. Berbeda ketika sistem hukum Anglo-Saxon bahwa seorang tersangka tindak pidana korupsi yang dituduh bersalah, apabila tersangka itu dapat membuktikan bahwa negara tidak mendapat kerugian dan pembuktian itu terbalik, maka seorang terdakwa atau tersangka tersebut langsung dibebaskan, karena di sana adalah ketentuan undang-undang yang tertulis untuk sistem hukum Anglo-Saxon. Kalau di Eropa kontinental, kita adalah rule by law, bukan rule of law. Jadi artinya proses hukum yang berjalan. Kalau Anglo-Saxon adalah rule of law, jadi penegakan hukum ketika seorang yang dituduh tadi melakukan tindak pidana korupsi dan bisa membuktikan dia tidak korupsi dan tidak ada kerugian negara, maka seorang terdakwa itu langsung dibebaskan. Itulah dua arti perbedaan sistem hukum negara di dunia, sistem Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Jadi ada pertanyaan, kira-kira di Indonesia apakah sudah cocok menganut sistem Eropa kontinental ini? Kalau masalah itu, sejak adanya teori hukum dan sejarah hukum, sekarang ini kondisi sosial masyarakat banyak yang mengadopsi pemikiran-pemikiran dari Anglo-Saxon yang ada di negara barat, sama di Amerika Serikat contohnya. Tetapi itu tidak mutlak, hanya sedikit-sedikit untuk menambah juga bagian dari undang-undang KUH pidana, KUH perdata yang ada di Indonesia sekarang ini. Karena itu juga merupakan dari ajaran dari Belanda atau hukum Rechtsstaat. Nah, teman-teman semua perlu terpahami bahwa sistem hukum kita adalah Eropa kontinental. Oleh karena itu, hakim dalam penerapannya hampir 60% dari populasi di dunia ini di negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental. Negara Perancis, terus kemudian Jerman, ada lagi Portugal, Spanyol, Belanda, dan Indonesia. Demikian tentang penjelasan sistem hukum kita di negara Republik Indonesia. Semoga wawasan ini sangat bermanfaat, khususnya untuk yang belajar dalam bidang studi ilmu hukum. Terima kasih.
Selamat pagi.